warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rahmat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas PGRI Semarang. Kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring di kelas 4, tema 3 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1 yang dilaksanakan di SDN 2 Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, kita bertemu lagi. Walaupun pembelajarannya masih daring ya, karena sekarang masih dalam masa pandemi. Tidak lupa juga Bapak ingatkan kalian harus tetap menjaga 5M, menjaga protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang lainnya. Kita belajar supaya pembelajarannya lebih hikmat. Mari kita berdoa dulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Yusuf. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih untuk Yusuf. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita lancar. Semuanya sudah hadir ya. Ada Yusuf tadi, terus ada Larisha, Akila, ada Hapuja, terus ada Hamidjan juga, dan ada Akbar, serta Rijal. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mendengar lagu nasional dulu. Nanti Bapak akan putarkan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, kalian nanti dengarkan dengan seksama ya. Duduknya yang rapih, yang tegak. Kalian hanya mendengar. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tahu nggak kan kalian, Indonesia itu kan negara yang terdiri dari berbagai atau dari banyak pulau ya. Nah, di pulau-pulau yang ada di Indonesia itu banyak diantaranya hutan-hutan yang ada di. Kita sudah mempelajari tentang pekerjaan seorang pelukis. Coba kalian masih ingat nggak apa sih pekerjaan seorang pelukis itu? Orang yang suka menggambar gambaran 3 dimensi atau 2 dimensi. Jadi pelukis itu pekerjaan seseorang yang pekerjaannya itu menggambar karya ya, karya gambar yang berupa 2 dimensi, itu pelukis. Sekarang kan kita akan belajar tentang seorang pendongeng. Coba menurut kalian, pelukis dengan pendongeng itu sama tidak? Tidak. Jadi, kalian akan belajar apa itu dongeng ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengajak kalian dulu untuk permainan. Namanya nanti itu permainan sebut warna atau tebak warna. Nanti kalian tebak warna yang ada di layar kalian. Yang ditebak warnanya ya, bukan hurufnya. Bapak mulai ya.
Hah? Tadi ayah jawab dulu ya. Padahal jawabannya ungu. Biru. Semangat, konsentrasi lagi. Kita akan masuk ke materi. Tapi sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nanti kalian bisa membaca cerita atau dongeng yang Bapak nanti akan share di layar yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus, di mana nanti kalian mampu menjelaskan serta menganalisis unsur cerita yang ada di dalamnya. Terus tujuan selanjutnya nanti Bapak juga akan tampilkan bacaan yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu. Nanti kalian bisa menganalisis serta menyimpulkan jenis pekerjaan yang ada di wilayahnya. Terus yang terakhir, nanti kalian mengamati gambar. Bapak akan share gambar atau video tentang kondisi hutan Kalimantan. Selanjutnya kalian bisa menguraikan serta menunjukkan contoh kegiatan upaya mencegah langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari kita dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran. Kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, di mana di dalamnya terdapat muatan pembelajaran diantaranya bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk materinya, yang pertama ada unsur-unsur cerita, terus ada pekerjaan orang tuaku, dan terakhir ada dampak pemanfaatan sumber daya alam. Tadi di awal Bapak sudah tanya kepada kalian, apa itu sih dongeng? Terus apa itu pendongeng? Tadi sebagian udah ada yang menjawab. Nah, sekarang di sini sudah ada keterangannya. Dongeng adalah, siapa yang mau membaca silahkan. Silahkan. Dongeng ialah wujud sastra lama yang bercerita tentang sebuah peristiwa yang menakjubkan, yang penuh dengan khayalan fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng yakni wujud cerita tradisional atau yang disampaikan secara turun-temurun. Terima kasih barusan Larissa ya. Jadi dongeng itu cerita khayalan atau fiksi yang dianggap masyarakat suatu hal yang benar-benar terjadi ya. Nah, dongeng itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada yang disebut fabel. Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar fabel? Fabel yaitu dongeng yang tokohnya merupakan binatang yang berperilaku seperti manusia. Ya, jadi di sana di dalam ceritanya itu biasanya tokohnya itu binatang-binatang yang bisa bicara atau beraktivitas layaknya manusia. Itu disebutnya dongeng jenis fabel. Misalnya contoh dongeng kancil dan buaya. Ada yang pernah baca nggak atau pernah dengar? Itu dongeng jenisnya. Ada yang disebut unsur-unsur intrinsik dalam dongeng itu. Apa saja? Nah, yang pertama ada yang disebut tema. Jadi nanti dalam dongeng itu ada tema. Temanya tentang apa nanti ya? Misalnya tentang tadi hewan atau cerita rakyat tadi ya. Ada juga tokoh atau penokohan. Nanti siapa sih yang ada dalam dongeng itu tokoh-tokohnya? Biasanya misalnya kalau dalam fabel misalnya si kancil atau si buaya. Nah, itu tokoh-tokohnya ya. Sudut pandang yang terakhir yang paling penting ada amanat atau pesan moral dalam dongeng. Itu unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng. Ada cerita dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dari judulnya saja kita bisa menebak kalau dongeng ini jenis apa. Fabel. Jenis Fabel, betul, benar. Fabel itu apa coba? Tadi apa? Fabel itu cerita hewan.
Ya, jadi siapa yang mau baca dongeng tersebut? Silakan Yusuf baca. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasanya. Ya, terima kasih Yusuf. Bapak pengen ganti dengan teman yang lain yang mau membaca cerita dari tupai dan ikan gabus ini. Silahkan, siapa yang mau? Ya, silahkan. Setelah gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai tertekan untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Ya, terima kasih Yusuf dan Larissa yang sudah membaca dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, setelah kita tadi ikut membaca juga dalam hati serta memperhatikan teman kita, coba apa sih yang diceritakan dari dongeng Tupai dan Ikan Gabus itu? Tentang apa coba? Tentang persahabatan. Iya betul, terima kasih Akila, tentang persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Nah, di sana kan udah jelas nih tokohnya. Tokoh yang terdapat dalam dongeng itu siapa saja? Tupai, Bagus. Kira pesan apa sih yang terdapat dari cerita tersebut? Saling menolong. Hebat. Nah, barusan itu Bapak menyebutkan beberapa unsur intrinsik yang terdapat dalam dongeng tadi ya. Nanti setelah ini Bapak akan menugaskan kepada kalian. Nah, kalian bisa mengerjakannya, bisa bekerja kelompok dengan teman yang ada di dekat kalian. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya, silahkan. Atau mungkin kalau misalnya tidak bisa teman kalian bisa bertanya kepada Bapak, boleh, silakan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, silakan siapa yang mau mempresentasikan pekerjaannya. Larissa, silakan baca hasil pekerjaannya. Teman-teman yang lain, coba perhatikan jawaban dari teman kita sama atau tidak, kita nanti diskusikan ya. Silakan Larissa. 1. Judul Tupai dan Ikan Gabus. 2. Tokoh Tupai dan Ikan Gabus. 3. Sifat tokoh. Tupai suka menolong dan bekerja keras. 4. Tempat di pantai Kalimantan Barat. 5. Awal cerita. Dahulu kala hiduplah sepasang tupai dan seekor ikan gabus. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Ceritanya menarik karena mempunyai pesan moral. 2 hal baik apa yang bisa diambil, kita harus saling menolong. 3. Unsur apa saja yang harus ada dalam dongeng, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, terima kasih Larissa. Untuk teman-teman yang lain nanti bisa disamakan jawabannya dengan Larissa ya. Tadi itu kalian tahukah kalau dalam bercerita itu biasanya pendongeng itu menggunakan media kayu untuk menyampaikan dongengnya. Di antaranya misalnya dengan wayang seperti yang ada pada layar kalian. Ada nggak? Ada. Pernah lihat nggak kalian wayang seperti itu? Pernah. Nah, wayang itu terbuat itu dari media kayu ya, yang dibuat oleh
pengrajin kayu, di mana pengrajin kayu itu juga merupakan salah satu pekerjaan. Mungkin di sekitar kita juga banyak pekerjaan sebagai pengrajin kayu. Pekerjaan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Di mana di sini akan kita pelajari pekerjaan pengrajin kayu itu salah satu pekerjaan yang menghasilkan apa coba? Menghasilkan meja dan kursi. Menghasilkan jasa apa barang maksudnya? barang Ya. Jadi pengrajin kayu itu menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada yang tahu nggak misalnya contohnya apa? Polisi. guru Atau polisi. Nah itu ya pekerjaan yang menghasilkan jasa banyak ya di sekitar kita juga. Guru, contohnya bapak ini guru. Jadi pekerjaannya yang menghasilkan. Bapak ada cerita atau bacaan yang menceritakan tentang persahabatan Danu dan Beni, di mana salah satunya yaitu Beni, pekerjaan ayahnya yaitu seorang pengrajin kayu. Coba siapa yang mau membaca bacaan tersebut? Siapa? Ya, silakan. Hafizah. Pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghanyutkan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Waktu menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itu orang-orang bisa membeli meja, kursi, dan buatan ayahku. Ya, terima kasih Hamijan. Jadi di sini kan menceritakan tentang pekerjaan seorang pengrajin kayu, di mana pekerjaannya itu dimulai dari membeli kayu, memotong, hingga diolah menjadi kursi atau meja ya, dihaluskan lalu dicat. Nah, itu beberapa tahapan diantaranya apabila misalnya seorang pengrajin kayu akan menghasilkan misalnya tadi di sini kursi ya. Jadi melalui beberapa tahapan dahulu, tidak langsung jadi kursi dari kayu itu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kan ada pohon di hutan. Ada kan? Ada. Pohon-pohon tersebut ditebang, dipilih ya, ditebang. Tentunya pohon yang sudah tua atau sudah besar ditebang oleh seorang penebang kayu. Itu pekerjaan juga penebang kayu ya. Nah, setelah pohon-pohon tersebut ditebang, lalu pohon-pohon tersebut diangkut oleh mobil pengangkut. Tentunya mobil itu juga pasti ada orang yang menyupirinya. Nah, supir itu juga termasuk salah satu jenis pekerjaan. Nah, setelah kayu-kayu tersebut diangkut, barulah sampai ke seorang pengrajin kayu. Tadi kan dalam cerita juga diolah si kayu-kayu tersebut. Ada yang diolah menjadi kursi, meja, lemari, ya. Nanti setelah jadi, barulah masuk ke toko-toko mebel. Setelah itu kita bisa mendapatkannya barang-barang yang kita butuhkan. Sudah? Jika sudah, kita bahas sama-sama. Tapi Bapak minta dulu satu orang dari kalian perwakilan atau yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan, siapa yang mau? Hafuja, silahkan Hafuja. Produk yang dihasilkan ayah Beni, meja dan kursi. Apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang? Iya, ayah Beni termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang karena pekerjaannya pengrajin kayu yang menghasilkan meja dan kursi. 3. Ternyata apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Membeli kursi, memotongnya, membentuk menjadi kursi. Ya, terima kasih Akila sudah
mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya benar ya teman-teman. Atau mungkin ada yang beda jawabannya dengan Akila, boleh kalau mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kalau sudah sama, nanti kalian baca lagi supaya lebih paham. Sekarang kita lanjutkan. Di sini tadi kan ayah Beni mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel itu dari hutan kan ya. Kayu banyak di hutan-hutan kita, karena salah satu hutan yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan ya. Nah, hutan Kalimantan itu dahulu terkenal dengan julukan paru-paru dunia, karena dulu Kalimantan itu hutannya itu sangat lebat, masih luas. Tapi sekarang julukan itu sudah memudar. Artinya hutan-hutan yang di Kalimantan atau hutan di Kalimantan itu lama-kelamaan menjadi habis. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, nanti Bapak akan menyiarkan atau meng-share video salah satu penyebab kenapa hutan di Kalimantan itu. Perhatikan dengan cermat ya video yang Bapak akan tayangkan. Jelas ada suaranya? Gambarnya ada? Silakan dengan baik. Tadi video tersebut menampilkan beberapa alasan kenapa hutan di Kalimantan tahun ke tahun itu berkurang ya. Coba ada apa saja penyebabnya yang kalian tadi cermati di video? Terbakar. Karena berlebihan. Iya. Nah, di sini coba Bapak ada beberapa gambar tentang upaya atau ada beberapa gambar tentang upaya pelestarian, ada juga gambar tentang perusakan hutan. Coba tunjukkan menurut kalian yang mana, gambar yang mana termasuk pelestarian hutan? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4? Coba yang mana? Nomor 4. Upaya pelestarian hutan bukan? Nomor 4. Iya, nomor 1 dan nomor 4 ya. Itu upaya. Jadi jika pohon di hutan semakin berkurang, Hutan menjadi gundul. iya, terus apa lagi coba siapa aja yang tahu? Nah, beberapa akibat perusakan hutan secara liar, ada hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, mengakibatkan banjir dan punahnya keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana sih untuk mencegah dampak tersebut? Tentunya kita harus berupaya untuk melestarikan hutan. Ada beberapa cara untuk melestarikan hutan. Silahkan siapa yang mau membaca? Berupaya mereboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Melarang pembatan hutan secara sewenang-wenang. Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebang hutan. Ya, terima kasih Akbar. Nah, jadi upaya pelestarian hutan diantaranya yaitu berupaya mereboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Tadi seperti digambarkan, tanah-tanah yang kosong itu kita tanami lagi dengan bibit-bibit tumbuhan yang baru supaya nanti bisa tumbuh lagi, jadi tanahnya tidak gundul. Selanjutnya atau bisa melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Jadi nanti pemerintah atau kita memberi himbauan supaya hutan itu jangan ditebang sembarangan atau seenaknya ya. Selanjutnya bisa menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Boleh diambil tapi kita harus bisa memilih
mana pohon yang bisa boleh ditebang, mana yang tidak. Jangan yang masih kecil kita tebang juga. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Setelah kita tebang, kita harus menanam kembali. Jangan lupa ya, kita akan ambil tuh pohonnya. Jangan lupa kewajibannya kita untuk menanam kembali atau direboisasi seperti yang nomor 1. Yang terakhir yaitu menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Jadi ada hukumannya apabila siapapun yang merusak hutan dan isinya akan dikenakan sanksi, bisa hukuman pidana bahkan denda yang sangat besar ya. Nah, itu beberapa upaya untuk pelestarian hutan anak-anak. Selanjutnya tugas yang terakhir kalian, tadi kan kalian sudah melihat videonya. Nah, di sini juga kan kalian ada gambar nih, sama ada gambar tentang Provinsi Kalimantan yang dari tahun ke tahun itu berubah tuh warnanya ya, dari awalnya hijau pekat berubah menjadi hijaunya berkurang. Nah, itu tadi kan diakibatkan karena hutannya juga yang semakin berkurang. Kenapa? Nanti kalian kerjakan ya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Diskusi lagi dengan teman kalian. Baik, kalau sudah silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan tugas terakhir ini? Siapa? Akbar, boleh. Silakan baca ya. Mas siapa? Nomor 1. Menurutmu mengapa penampakan hutan pada tahun 1950 dan tahun 2010 berbeda? Karena setiap tahunnya banyak pemanfaat. 2. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Hutan akan semakin gundul atau hasil pohonnya. 3. Apa yang harus dilakukan untuk pelestarian hutan? Menanam kembali pohon hutan yang gundul. Terima kasih Akbar. Satu lagi siapa yang mau membaca? Hafizah silahkan. Pernyataan setuju atau tidak setuju. Pohon di hutan ditebang secara terus-menerus, tidak setuju. Melakukan tebang pilih, setuju. Membakar hutan untuk dijadikan lahan pemukiman, tidak setuju. Melakukan kembali hutan yang gundul, tidak setuju. Memberitahu teman tentang pentingnya melestarikan hutan, setuju. Ya, terima kasih Akbar dan Hafujah sudah mempresentasikan pekerjaannya. Nah, jadi tadi ada beberapa alasan kenapa hutan Kalimantan tahun ke tahun berkurang ya, dan beberapa upaya untuk melestarikan hutan. Terima kasih. Selanjutnya kita atau kalian akan mengerjakan evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Bapak akan bagikan link soal-soalnya, nanti kalian kerjakan di sana ya, di Google Form itu. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di sana. Jangan lupa dikasih nama dulu di sana. Itu wajib harus diisi nama dan kelas kalian ya. Pak, linknya dikasih di mana? Bapak kirim di WA grup ya. Grup PPL. Iya. Ya, gitu berarti. Ya, silakan kerjakan. Ya, Pak. Sudah. Ya, kalau sudah nanti ya, kalau yang sudah nanti Bapak akan cek hasil pekerjaan kalian. Kita akan menarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba apa saja sih pelajaran kita hari ini? Ada yang mau menjelaskan atau menyebutkan pembelajaran kita tentang hari ini apa aja? Papel. Ya, papel. Terus apa lagi? Tukang kayu.
Apalagi kita yang keras apa? Tupai dan ikan gabus. Terus Ngerajin kayu. Terus apa lagi? Menjualnya di medan. Jadi yang pertama kita belajar tentang unsur-unsur cerita ya. Ya. Terus belajar tentang pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Dan terakhir ada upaya-upaya pelestarian hutan. Itu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, coba apakah kalian sudah menjaga lingkungan kalian? Sudah belum? Sudah. Coba apa sih upaya kalian dalam menjaga lingkungan kita itu apa? Yang dekat aja di lingkungan sekitar kita aja, misalnya di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan rumah kita, apa misalnya contohnya? Misalnya membuang sampah pada Tempatnya. ya, menjaga kebersihan rumah atau sekolah. Nah, itu salah satu jenis upaya untuk melestarikan lingkungan di sekitar kita ya. Jadi kita lakukan dari yang terdekat dulu untuk menjaga kelestarian alam atau kelestarian lingkungan. Untuk pembelajaran hari ini sepertinya Bapak cukup sampai di sini ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Silakan kalian baca lagi pembelajaran hari ini tadi apa saja, dan jangan lupa juga persiapkan untuk pembelajaran besok hari ya. Bapak ingatkan kembali untuk kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun masih daring ya. Jangan lupa sebentar lagi kita mau ujian, kalian harus lebih rajin lagi menghafalnya, pembelajarannya ya. Silakan kalian bisa bereskan alat-alat belajar kalian. Kalau sudah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak minta untuk berdoa kembali. Silakan dipimpin kembali oleh Yusuf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Yusuf, dan terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa kita nanti bertemu lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa keluar dari meeting.